Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang IPv4 versus IPv6, HTTP versus HTTPS, dan FTP versus SFTP. Dan materi yang pertama adalah perbedaan IPv4 dan IPv6. Apa itu IP? Alamat IP atau protokol internet adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol IP untuk komunikasi. Alamat IP bertindak sebagai pengidentifikasi untuk perangkat tertentu di jaringan tertentu. Alamat IP juga disebut nomor IP atau alamat internet. Alamat IP menemukan format teknis dari skema pengalamatan dan paket. Kebanyakan jaringan menggabungkan IP dengan TCP atau Transmission Protocol Control. Hal ini juga memungkinkan pengembangan koneksi virtual antara tujuan dan sumber. Apa itu IPv4? IPv4 adalah versi IP yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan menggunakan sistem pengalamatan. Ini adalah versi IP pertama yang digunakan untuk produksi di ARPANET pada tahun 1983. Ini menggunakan skema alamat 32 bit untuk menyimpan 2 pangkat 32 alamat yang berarti lebih dari 4 miliar alamat. Ini dianggap sebagai protokol internet utama dan membawa 94% lalu lintas internet. Dan selanjutnya adalah apa itu IPv6? IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet. Versi alamat IP baru ini sedang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan lebih banyak alamat internet. Versi ini ditujukan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan IPv4 dengan ruang alamat 128 bit. IPv340 menyediakan 6 undecillion ruang alamat unik. IPv6 NUMX juga disebut IPNG atau protokol internet generasi berikutnya. Satuan tugas insinyur internet memulainya pada tahun 1994. Desain dan pengembangan rangkaian tersebut sekarang disebut IPv6. Selanjutnya fitur-fitur dari IPv4 dan IPv6. Fitur yang dimiliki oleh IPv4 adalah yang pertama protokol tanpa koneksi, yang kedua mengizinkan pembuatan lapisan komunikasi virtual sederhana melalui perangkat yang terdiversifikasi. Yang ketiga membutuhkan lebih sedikit memori dan kemudahan mengingat alamat. Yang keempat, protokol sudah didukung oleh jutaan perangkat. Dan yang terakhir adalah menawarkan perpustakaan video dan konferensi. Dan selanjutnya fitur IPv6. Yang pertama adalah infrastruktur pengalamatan dan perutean hierarkis. Yang kedua, konfigurasi stateful dan stateless. Yang ketiga, dukungan untuk kualitas layanan atau COS. Dan yang terakhir ada protokol ideal untuk interaksi node tetangga. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu kemudian untuk perbedaan dari IPv4 dengan IPv6 sendiri, ada beberapa hal. Dalam hal ini saya akan menampilkan dalam beberapa tabel. Yang pertama dari dasar ukuran alamat IP, IPv4 sendiri merupakan alamat IP yang memiliki IP 32 bit, sedangkan IPv6 hanya memiliki 128 bit. Lalu dari segi metode pengalamatan, IPv4 adalah alamat numerik dan bit binary-nya dipisahkan oleh tanda titik. Kemudian untuk IPv6 merupakan alamat alphanumerik yang bit binary-nya dipisahkan oleh bit 2 ini juga yang berisi hexadesimal. Lalu untuk jumlah headernya untuk IPv4 berjumlah 12, sedangkan IPv6 hanya berjumlah 8. Untuk panjang header yang diajukan, IPv4 ada 20, sedangkan IPv6 ada 40.
Lalu checksumnya, IPv4 memiliki bidang checksum, sedangkan IPv6 tidak memiliki bidang checksum. Untuk contohnya seperti di situ di bagian example, di IPv4 untuk IP-nya seperti 12.244.233.165. Sedangkan IPv6 karena berbentuk hexadesimal, alamat IP-nya bisa terdiri atas angka dan huruf. Contohnya seperti 20.8.2.0.0.0.2.0.0.2.2.0.042.27879. Lalu jenis alamatnya sendiri, IPv4 memiliki jenis alamat meliputi unicast, siaran, dan multicast. Sedangkan IPv6 jenis alamatnya meliputi unicast, multicast, dan unicast. Untuk selanjutnya, konfigurasi jaringan dari IPv4 sendiri. Jaringan perlu dikonfigurasi secara manual, baik atau dengan DHCP atau dynamic protokol. Sedangkan lalu IPv4 juga memiliki beberapa lapisan untuk menangani pertumbuhan internet yang memerlukan lebih banyak upaya pemeliharaan. Sedangkan IPv6 sudah mendukung kemampuan konfigurasi secara otomatis. Untuk fitur terbaiknya, IPv4 menggunakan perangkat NAT yang secara luas memungkinkan satu alamat NAT dapat menutupi ribuan alamat. Alamat yang tidak dapat dibuktikan membuat ujung ke ujung integritas dapat dicapai. Kemudian fitur terbaik dari IPv6 sendiri yakni memungkinkan pengalamatan langsung karena alamatnya yang luas secara ruang. Lalu untuk alamat masker dari IPv6 menggunakan jaringan yang ditunjuk dari bagian host, sedangkan untuk IPv6 tidak menggunakan sama sekali. Untuk dari segi SNMP adalah protokol yang digunakan untuk manajemen sistem pada IPv4. Sedangkan di IPv6 tidak mendukung SNMP. Kemudian dari segi mobilitas dan interoperabilitas, di IPv4 topologi jaringan yang relatif terbatas yang pergerakannya membatasi mobilitas dan kemampuan interoperabilitas. Sedangkan IPv6 menyediakan interoperabilitas dan mobilitas untuk kemampuan yang tertanam dalam perangkat jaringan. Dari segi keamanan atau security, pada IPv4 keamanan bergantung pada aplikasi. Hal ini karena IPv4 tidak dirancang dengan mempertimbangkan keamanan. Kemudian pada IPv6, IPsec atau keamanan protokol internet dibangun ke dalam protokol IPv6. Hal ini dapat digunakan dengan infrastruktur utama yang tepat. Untuk ukuran paketnya sendiri, pada IPv6 ukuran paket diperlukan 576 byte dengan fragmentasi opsional. Sedangkan IPv6 ukuran paketnya memerlukan 1208 byte namun tanpa fragmentasi. Kemudian pada bagian fragmentasi paket di IPv6 mengizinkan dari router dan host pengirim, sedangkan di IPv6 hanya mengirim host saja. Untuk tajuk paketnya, di IPv6 tidak mengidentifikasi aliran paket untuk penanganan QoS yang mencakup objek checksum. Sedangkan di IPv6 kepala paket berisi bidang label aliran yang menentukan aliran paket untuk penanganan QoS. Untuk catatan DNS-nya di IPv6 catatan alamat atau A memetakan nama host, sedangkan di IPv6 catatan alamat seperti atau AAAA memetakan nama host. Untuk konfigurasi alamatnya sendiri di IPv4 dapat menggunakan dua metode. Yang pertama manual, lalu yang kedua melalui DHCP. Untuk IPv6 sendiri konfigurasi alamatnya bisa menggunakan konfigurasi otomatis alamat stateless dengan menggunakan Internet Control Message Protocol versi 6 atau ICMP v6, atau juga lewat bisa menggunakan DHCP v6. Untuk resolusi IP ke MAC
Di IPv4 menggunakan siaran ARP, sedangkan di IPv6 menggunakan metode permintaan tetangga multicast. Lalu pada segi manajemen grup subnet lokal, di IPv4 protokol manajemen grup internet atau GMP, sedangkan di IPv6 menggunakan penemuan pendengar multicast atau MRD. Untuk bidang opsionalnya, IPv4 memiliki bidang opsional, sedangkan IPv4 tidak memiliki bidang opsional. Tetapi di IPv6 menyediakan header ekstensi yang tersedia. Untuk IPsec-nya, dari segi IPsec, keamanan protokol internet IPsec mengenai keamanan jaringan bersifat opsional pada IPv4. Sedangkan pada IPv6, keamanan protokol internet atau IPsec mengenai pengamanan jaringan adalah wajib. Dari segi konfigurasi host dynamic server, di IPv4 klien memiliki pendekatan DHCS atau server konfigurasi host dinamis setiap kali mereka ingin terhubung ke jaringan. Sedangkan di IPv6 klien tidak perlu mendekati server tersebut karena mereka diberikan alamat permanen. Dari segi pemetaan, IPv4 menggunakan RP atau protokol resolusi alamat untuk memetakan ke alamat MAC. Sedangkan di IPv6 menggunakan NDP atau Network Discovery Protocol yang dipetakan untuk alamat MAC. Dari segi kompatibilitas dengan perangkat seluler, alamat IPv4 menggunakan notasi titik desimal. Itu sebabnya ini tidak cocok untuk jaringan seluler. Sedangkan alamat IPv6 direpresentasikan dalam notasi hexadesimal yang dipisahkan titik 2, sehingga IPv6 lebih cocok untuk seluler jaringan. Pada dasarnya kedua alamat IP tersebut digunakan untuk mengidentifikasi device yang terhubung ke dalam jaringan. Begitu juga secara prinsip hampir sama, namun yang membedakan hanya cara kerja dari kedua IP tersebut. Lalu IPv4 dan IPv6 adalah alamat IP yang berupa angka biner. Ini yang merupakan menjadi persamaan. Namun IPv4 merupakan menggunakan angka biner 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan angka biner 124 bit. Selain itu, IPv4 dipisahkan oleh tanda titik, sedangkan alamat IPv6 dipisahkan oleh tanda titik 2. Lalu antara IPv4 dengan IPv6 mana yang lebih baik? IPv4 itu kan versi keempat dari Internet Protocol atau IP, sedangkan IPv6 merupakan versi terbaru dari Internet Protocol itu sendiri, sehingga dapat ditarik keputusan bahwa IPv6 lebih canggih, aman, dan cepat jika dibandingkan dengan IPv4. Sehingga kalau ditanya mana lebih baik, tentu jawabannya IPv6. Baik, materi selanjutnya akan langsung saya jelaskan saja. Nah, di sini terdapat perbedaan utama antara HTTP dan HTTPS. Nah, dari aspek keamanan, dari HTTP sendiri tidak menginskripsi data dan rentan terhadap penyadapan, sedangkan HTTPS menggunakan SSL atau TLS untuk menginskripsi data lebih aman. Nah, untuk lapisan OSI beroperasi pada lapisan aplikasi dan HTTPS beroperasi pada lapisan transport. Untuk port sendiri, HTTP menggunakan port 80 dan HTTPS menggunakan port 443. Dan format datanya, HTTP yaitu plain text atau teks biasa, sedangkan HTTPS teks transkripsi atau ciphertext. Nah, kecepatan lebih cepat HTTP karena tidak ada proses enkripsi. Kemudian HTTPS sedikit lebih lambat karena proses enkripsi atau deskripsi. Nah, apa itu HTTP? Nah, HTTP sendiri merupakan Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara klien seperti browser dan server web. Nah, protokol ini tidak mengekskripsi data yang dikirim, sehingga informasi dapat dibaca oleh pihak ketiga jika disadap. Nah, kalau HTTPS sendiri merupakan Hypertext Transfer Protocol Secure, adalah versi lebih aman dari HTTP yang menggunakan SSL atau TLS untuk mengenkripsi data yang dikirim antara klien dan server. Hal ini memastikan bahwa data tidak dapat dibaca atau dimodifikasi oleh pihak ketiga selama transmisi.
Nah, keunggulan dari HTTP sendiri adalah dapat diimplementasikan dengan protokol lain di internet atau jaringan lain, kemudian halaman HTTP disimpan di cache komputer dan internet sehingga dapat diakses dengan lebih cepat. Kemudian HTTP juga merupakan platform independen yang memungkinkan porting lintas platform dan tidak memerlukan dukungan runtime apapun. Sedangkan keunggulan HTTPS dia dalam kebanyakan kasus atau situs yang menjalankan HTTPS memiliki pengalihan. Oleh karena itu, meskipun Anda mengetik HTTP, itu akan dialihkan ke HTTPS melalui koneksi yang aman. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi e-commerce yang lebih aman, seperti perbankan di online. Kemudian, teknologi SSL juga melindungi dan membangun kepercayaan pengguna dan otoritas independen memverifikasi identitas pemilik sertifikat. Jadi, setiap sertifikat SSL berisi informasi unik dan terautentikasi tentang pemilik sertifikat. Nah, ada juga keterbatasan dari HTTP dan HTTPS. Kita mulai dari HTTP dulu. Kurang keterbatasannya itu dia tidak ada privasi karena siapapun dapat melihat konten. Kemudian integritas data adalah masalah yang besar dari HTTP karena seorang dapat mengubah kontennya. Itu sebabnya protokol HTTP adalah metode yang tidak aman karena tidak ada metode enkripsi yang digunakan. Nah, HTTP juga tidak jelas siapa yang Anda bicarakan. Siapapun yang mencegat permintaan tersebut bisa mendapatkan nama pengguna dan kata sandi. Nah, sedangkan untuk keterbatasan dari HTTPS sendiri adalah protokol HTTPS tidak dapat berhenti mencuri informasi rahasia dari halaman yang di-cache dari browser. Kemudian data SSL hanya dapat dienkripsi selama transmisi di jaringan, jadi tidak dapat menghapus teks di memori browser. Dan HTTPS dapat meningkatkan overheat komputasi serta overheat jaringan organisasi. Kemudian sertifikasi SSL atau TLS yang digunakan dengan HTTPS. Nah, di sini ada validasi domain. Validasi domain itu memvalidasi bahwa orang yang mengajukan sertifikat adalah pemilik nama domain. Jenis validasi ini umumnya memakan waktu beberapa menit hingga beberapa jam. Kemudian ada validasi organisasi. Nah, otoritas sertifikasi tidak hanya memvalidasi kepemilikan domain, tapi juga mengidentifikasi pemiliknya. Artinya, pemilik mungkin diminta untuk memberikan dokumen bukti identitas pribadi untuk membuktikan identitasnya. Kemudian ada extend validasi. Nah, validasi yang diperluas adalah tingkat validasi yang paling atas. Ini dapat mencakup validasi kepemilikan domain, kemudian identitas pemilik, serta bukti pendaftaran bisnis. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dias Renata dengan 3 digit NIM terakhir 105. Saya di sini akan menjelaskan materi ketiga, yaitu FTP dan SFTP. Pengertian FTP dan SFTP. FTP tidak menyediakan saluran aman untuk mentransfer file antar host, sedangkan SFTP menawarkan saluran aman untuk mentransfer file antar host. FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol, sedangkan SFTP adalah singkatan dari SSH File Transfer Protocol. FTP menggunakan 2 saluran untuk mentransfer data, sedangkan SFTP menggunakan 1 saluran untuk mentransfer data. FTP mengizinkan koneksi masuk pada port 21, sedangkan SFTP mengizinkan koneksi masuk pada port 22. Selanjutnya, FTP tidak menyediakan enskripsi, sedangkan SFTP menyediakan enskripsi untuk pengiriman data. FTP menggunakan arsitektur client-server, sedangkan SFTP menggunakan arsitektur SSH. FTP memiliki metode transfer langsung, sedangkan SFTP memiliki metode transfer tunneling. Apa itu FTP? FTP adalah singkatan dari protokol transfer file. Ini adalah layanan internet yang dirancang untuk membuat koneksi ke server atau komputer tertentu. Oleh karena itu, pengguna dapat mentransfer file atau unduhan
atau data ke komputer atau server FTP. Protokol FTP juga mencakup perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menjalankan operasi pada komputer jarak jauh manapun. Misalnya, untuk mengubah direktori, menampilkan konten folder, membuat folder, atau menghapus file. Protokol ini dibangun pada arsitektur client-server. FTP memungkinkan Anda memanfaatkan kontrol dan koneksi data yang terpisah antara aplikasi klien dan server. Protokol ini membantu mengatasi masalah konfigurasi end host yang berbeda. Apa itu SFTP? SFTP adalah protokol transfer file SSH bentuk lengkap. Adalah bagian dari rangkaian protokol SSH. Ini menyediakan transfer file yang aman melalui SSH untuk mengakses semua akun shell di server SFTP jarak jauh. SSH adalah protokol untuk mengamankan akses jarak jauh ke mesin melalui jaringan yang tidak terpercaya. Ini adalah pengganti Telnet, RSH, dan AirLogin. SFTP memverifikasi identitas klien dan informasi dipertukarkan setelah koneksi aman dibuat. Fitur FTP mendapatkan kembali atau melanjutkan secara otomatis, lalu antarmuka pengguna yang menampilkan file lokal dan jarak jauh. Terus memungkinkan pemantauan transfer file, membantu mengatur dan menyimpan beberapa sesi FTP, memungkinkan untuk mengunggah banyak file sekaligus, mendukung untuk berbagai jenis FTP dan SFTP. FTP beroperasi dalam lingkungan klien server yang berarti mesin jarak jauh dikonfigurasi sebagai server. Jadi ia menunggu mesin lain meminta layanan. Protokol FTP juga dapat melakukan tindakan seperti membuat dan menghapus direktori, membuat daftar file, menghapus dan mengatasi nama file, dan lain-lain. Fitur SFTP, transmission aman dan dapat dikompresi, dukungan untuk TMUX dan sesi layar, mengimplementasikan protokol SSH3, memungkinkan untuk menjalankan perintah melalui saluran SSH, memberikan dukungan untuk protokol HTTP IPv6, mendukung autentikasi kata sandi dan kunci publik, menawarkan autentikasi keyboard interaktif, membantu menangani pertukaran kunci server secara transparan, mendukung saluran khusus, dan konversi otomatis keluaran teks dari rangkaian karakter sistem jarak jauh ke string berbasis Unicode. Perbedaan FTP versus SFTP. Untuk FTP, foundernya Abhay Bhushan pada tahun 1971, dan untuk founder dari SFTP yaitu Tatu Yilonen dengan bantuan dari Sami Laitinen pada tahun 1997. Untuk wujud sempurna dari FTP yaitu protokol transfer file dan SFTP protokol FTP aman. Untuk dasarnya, FTP tidak menawarkan saluran aman untuk mentransfer file antar host, sedangkan SFTP menyediakan saluran aman untuk mentransfer file antar host. Lalu enskripsi FTP dapat diakses secara anonim dan dalam banyak kasus tidak dienkripsi. Lalu SFTP mengenskripsi data sebelum mengirimkannya ke host lain. Arsitektur yang digunakan untuk FTP menggunakan server klien dan untuk SFTP menggunakan SSH. Lalu selanjutnya untuk perbedaan FTP dan SFTP yaitu protokol. FTP adalah protokol TCP atau IP. Lalu untuk SFTP menggunakan protokol SSH yang merupakan program aplikasi login jarak jauh. Untuk jumlah saluran yang digunakan, untuk FTP 2, lalu untuk SFTP 1. Untuk FTP biasanya digunakan, lalu untuk SFTP tidak biasanya digunakan. Lalu perbedaan dalam metode transfer, untuk FTP menggunakan transfer langsung, untuk SFTP menggunakan tunneling. Untuk pelabuhan masuk, FTP mengizinkan koneksi masuk pada port 21, sedangkan SFTP mengizinkan koneksi masuk pada port 22. Lalu untuk pelabuhan keluar, FTP mengizinkan koneksi keluar ke port 21, dan untuk SFTP mengizinkan koneksi keluar ke port 22.
Baik, untuk materi selanjutnya yakni keuntungan penggunaan FTP dan juga penggunaan SFTP. Yang pertama yang akan kita bahas yakni keuntungan penggunaan FTP, yaitu daftar direktori seragam dan dapat dibaca oleh mesin. Transfer juga dapat dilanjutkan dan juga dapat dijadwalkan. Tidak terdapat batasan ukuran pada transfer tunggal. Lalu penggunaan FTP sendiri memungkinkan file itu memiliki batasan kepemilikan dan akses, yang mana hal tersebut itu membantu Anda menyembunyikan informasi pada sistem komputer individual. Lalu banyak juga klien FTP yang menawarkan kemampuan script. Sebagian besar klien FTP itu memiliki utilitas sinkronisasi dan juga memungkinkan Anda mentransfer banyak file dan direktori. Selanjutnya terdapat keuntungan dalam penggunaan SFTP. Berbeda dengan FTP, dalam SFTP sendiri itu keuntungannya ditonjolkannya itu dalam keamanannya. Jadi salah satu keuntungannya itu koneksinya itu selalu aman. Lalu kurang informasi TCP atau IP port dapat dialihkan melalui saluran terenkripsi di kedua arah. Protokol SFTP itu juga berjalan pada saluran yang aman tanpa mentransfer kata sandi teks yang jelas atau data file. Lalu Anda juga dapat menginstal perangkat lunak dengan menggunakan fungsionalitas terbatas bahkan tanpa hak root. Lalu untuk kelemahan sendiri, untuk penggunaan FTP itu memfilter koneksi FTP yang aktif itu merupakan pekerjaan yang sulit di mesin lokal FTP tersebut. Lalu server itu dapat dipalsukan untuk mengirim data ke port acak dan tidak dikenal di komputer manapun yang tidak sah. Lalu pekerjaan yang sulit dibuat skripnya menggunakan protokol FTP. FTP juga bukanlah cara yang aman untuk mentransfer data-data, karena kepatuhan dapat menjadi masalah saat menggunakan FTP untuk mengirim file. Lalu FTP sendiri tidak mengizinkan penyalinan server ke server dan operasi penghapusan direktori rekursif. Untuk kelemahan penggunaan SFTP sendiri, komunikasinya itu binary dan tidak dapat dicatat. Lalu kunci SSH tidak mudah untuk dikelola dan divalidasi. Lalu yang ketiga, standar mendefinisikan hal-hal tertentu sebagai opsional atau direkomendasikan, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan masalah kompatibilitas antara perangkat lunak berbeda yang dikembangkan oleh vendor yang berbeda. Untuk perangkat lunak klien FTP terbaik sendiri di sini terdapat 5, yakni Cerberus FTP, perangkat lunak server FTP, FileZilla, Bixing, dan Angkat Frog. Untuk perangkat lunak server SFTP terbaik terdapat SolarWinds SFTP/SCP server, Fans.com, WS_FTP server corporate, Couchdrop SFTP, dan Complete FTP. Lalu bagaimana cara memilih antara FTP dan SFTP? Sebenarnya pemilihan antara FTP dan SFTP sendiri itu tergantung pada keseimbangan antara kesederhanaan dan keamanan. Jika menurut kalian data itu lebih penting, maka SFTP itu lebih direkomendasikan karena memiliki kemampuan perlindungan yang baik dan dapat dikatakan cukup lebih aman ketimbang FTP. Sekian dari saya, terima kasih.